Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sampai pagi hari ini, sehingga kita dibangunkan oleh Allah dari tidur tadi malam, diperjalankan oleh Allah ke rumah ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu masih pada bab yang pertama dalam kitab ataupun buku Riyadhus Shalihin, ya, kebunnya orang-orang yang soleh dan ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di surga ini, di kebun ini. Pembahasan kita pada hadis yang ketujuh, Bapak dan Ibu, di bab pertama itu, yaitu berbicara tentang masalah kembali, masalah ikhlas dan masalah niat, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam hadis yang ketujuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, dari Abi Hurairah dari Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu dan juga tidak melihat kepada wajahmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan perbuatanmu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini Bapak dan Ibu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak melihat pada jasad kita. Allah tidak melihat pada wajah kita, mau ganteng, mau jelek, setengah ganteng, setengah jelek, Bapak dan Ibu sekalian, tidak dilihat itunya. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatannya. Apakah sama antara hati yang ada di dalam ini dengan perbuatan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, sehingga mudah-mudahan kita mengaji ini bukan karena WA, bukan karena daripada di rumah tidur mendingan di sini, dan Ibu sekalian, tidak. Tetapi yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak salah Ibnu Syakhir Al-Amiri mengatakan kepada kita, salahal amalu bi salahil qalbi, baiknya amal perbuatan itu karena baiknya hatinya, dan Ibu sekalian. Wasalahal qalbi bi salahin niyah, dan baiknya hati itu, Bapak dan Ibu sekalian, tergantung bagaimana baiknya niat kita. Jadi tidak akan mungkin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niat kita bukan karena Allah. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sekecil apapun perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun perbuatan jahat itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Allah dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita membersihkan hati yang kita punya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga jangan sampai perbuatan amal yang kita lakukan tersia-siakan tanpa dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat yang ke-66, Allah mengatakan begini, Bapak dan Ibu, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak itu banyak sekali pelajaran. Nusqikum mimma fi butuni min baini farthin labanan, ya, min baini farthin wada min labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami memberikan minuman dari dalam perut binatang ternak itu. Apakah itu sapi, apakah itu kambing, atau yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Dari dalam perutnya. Min baini fartil wada min labanan khalisan sa'igh. Yaitu susu murni. Yang susu murni ini keluar dari antara kotoran dan darah. Seperti ibu ketika memiliki anak bayi menyusui, air susu ini keluar antara kotoran dan darah. Seperti itulah orang-orang yang ikhlas dalam amal perbuatannya. Seperti itulah orang-orang yang baik niat yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sa'ighan lisyaribin, sehingga orang-orang yang meminumnya bisa meminum dengan baik, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu sekalian, dia keluar dari sesuatu yang bersih, dari sesuatu yang murni, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga jadi jangan sampai begini, jangan sampai kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak kita bahwa Bapak Ibu sudah capek ngurusin kamu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini, Bapak dan Ibu, yang harus kita perbaiki gitu. Sebab yang mengurusi anak kita, kalau melihat kacamata kita, Bapak dan Ibu, seakan-akan kitalah yang berjasa. Tetapi sebenarnya yang berjasa, Bapak dan Ibu, bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Kalau kita mengambil contoh di dalam Al-Qur'an kembali, di dalam surat yang ketiga, Bapak dan Ibu, dalam surat yang ketiga, ya, di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, ya, di dalam surat ketiga ini, surat Ali Imran itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita cerita tentang seorang ibu, yaitu istri daripada Imran, ya, yang bernama Hannan, Bapak dan Ibu sekalian. Di ayat ke-27 ini, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Apa kata Hannan daripada istrinya Imran ini, Bapak dan Ibu? Ya, berkata Hannan ketika dia dalam keadaan hamil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Hannan ini bernazar kepada Allah. Ketika dia dalam keadaan hamil, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia ingin agar yang di dalam rahimnya ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang terbaik, dan Ibu sekalian, menjadi anak yang bakal dibanggakan di kemudian hari, Bapak dan Ibu. Dan dia katakan bahwa engkau maha mendengar dan maha mengetahui apa yang bakal terjadi esok, dan Ibu sekalian. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kalimat berikutnya. Ya, mohon maaf, di ayat yang ke-35, ya, sampai ayat yang ke-37, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma wadu'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari rahimnya Hannan ini,
bukan seorang anak laki-laki, tetapi seorang anak perempuan, Bapak dan Ibu. Nah, itu bagaimana Bapak dan Ibu? Kita minta kepada Allah anak laki-laki, tetapi yang keluar anak perempuan. Ya kan? Karena juga kita akan mendapati cerita tentang ada orang tua yang tidak interest dengan anaknya. Seakan-akan dia tidak terima dengan anaknya. Kenapa? Karena dia minta anak laki-laki keluar anak perempuan, atau dia minta anak perempuan keluar anak laki-laki. Ya. Jadi dia tidak mau terima gitu. Padahal tadi yang menciptakan dan yang mengeluarkan anak ini adalah Allah Subhanahu wa taala dari tetesan air mani, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita, dan bisa jadi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Ya. Maka Allah melanjutkan pada kalimat berikutnya, beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, beda kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam perjalanannya pun juga kita harus membedakan sampai pada posisi tentang kamar yang kita punya, Bapak dan Ibu. Kamar anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, tidak bisa disatukan dalam satu kamar, Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentu perbedaan ini, Bapak dan Ibu, sampai hari kiamat tidak akan mungkin bisa disatukan. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau anak laki-laki itu penuh dengan keegoisannya, Pak, Bu. Seperti kita ya, Pak. Penuh dengan egois. Kita barangkali lebih banyak memakai otak yang sebelah kiri. Nah, tapi kalau wanita lebih banyak memakai otak sebelah kanan ya, Bu, ya, menghayal. Maka jangan dijanjikan wanita itu, Pak. Kalau dijanjikan pasti dia akan mengejar. Ya, walaupun sudah dikasih yang lain, tetap yang itu harus juga didapatkan. Kenapa? Karena dijanjikan. Beda dengan kita, Pak. Ya, walaupun sudah dijanjikan, Bapak dan Ibu, tidak dapat, ya sudah kata kita, besoklah urusannya. Ya. Jadi tidak bisa disatukan, Bapak dan Ibu. Nah, ini membutuhkan keikhlasan. Ketika dua sikap, dua sifat ini berbeda dalam satu tempat, Bapak dan Ibu, kalau tidak muncul keikhlasan, apa yang terjadi? Emosional. Ya, emosional, Bapak dan Ibu. Nah, begitu pula Hanan, seakan-akan dia tidak mau terima gitu. Ya, tidak mau terima, Bapak dan Ibu. Tapi setelah Allah jelaskan kalimat ini kepada Hanan, kepada Ibu sekalian, istrinya Imran dalam surat Ali Imran itu, maka Hanan menerima dan dia mengatakan, inni sammaitu Maryam wa innu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka aku berikan nama dia, yaitu Maryam. Jadi yang memberikan nama anak ini bukan suaminya Imran, tetapi yang memberikan nama adalah istrinya, yaitu Maryam. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, baik pada dirinya dan juga kepada keturunannya. Jadi tidak diazankan, Pak, karena waktu itu belum ada azan. Ya, belum ada azan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Hanan membisikkan di telinga kanannya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya ingin menggambarkan kepada kita bahwa kalimat thayyibah itu tidak hanya azan dan iqamah, Bapak dan Ibu, tetapi boleh pula kita sebagai orang tua ketika mendapatkan rezeki anak dari Allah Subhanahu wa taala ketika lahir itu, maka boleh kita mengatakan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak ada ketetapan dari Rasulullah SAW bahwa kalau anak itu lahir harus diazankan dan harus diiqamatkan. Tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini satu pembelajaran di awal tentang ya, memberikan kalimat yang baik di telinga anak kita. Karena pada dasarnya, Bapak dan Ibu sekalian, sunnah yang paling utama ketika anak itu lahir adalah mentahnik. Apa itu? Memberikan kurma. Tapi bukan kurma yang masih, Bapak dan Ibu, masih utuh kita masukkan ke dalam. Bukan. Ini bisa pergi selama-lamanya dia. Tetapi kurma yang sudah dipipihkan dan sudah dikunyah oleh ayah. Ayahnya yang mengunyah, Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu dioleskan di dua bibirnya dan di langit-langit mulutnya serta di lidahnya, Bapak dan Ibu. Dan yang disunahkan itu adalah ayahnya yang memberikan kurma tadi yang sudah dia kunyah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Agar ada ikatan yang kuat antara ayah dan anak. Agar ada keberkahan dari orang tuanya kepada anaknya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi pada dasarnya yang sangat disunahkan itu adalah mentahnik, bukan azan dan iqamah, Bapak dan Ibu. Bukan, mentahnik lebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian.
Setelah itu baru kita akan mengakikahkan dari mulai hari yang ke-7. Kalau kita mampu, kita sembelih ya hewan akikah itu. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kalau tidak mampu, boleh 1 bagi laki-laki. Lalu mencukur rambutnya. Setelah dicukur, semua di kepalanya itu ditimbang dengan timbangan perak. Kalau mampu, dengan timbangan emas. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu dia diberi nama. Nah, itu aturan dari sunnahnya Bapak dan Ibu, dari Rasulullah SAW kepada kita. Tapi semua itu adalah sunnah muakkad. Jadi kalau kita tidak melaksanakannya, tidak berdosa Bapak dan Ibu. Tapi sangat disayangkan kalau sunnah muakkad ini kita tidak ambil. Kenapa? Bisa jadi sunnah ini menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya dan bagi anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini satu contoh Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah Bapak dan Ibu, nanti di dalam ayat yang ke-37 dalam surat Ali Imran itu Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambata nabatan hasana. Kalau begitu aku terima apa yang kau katakan wahai Hanan. Maka aku nanti yang akan membesarkannya dan aku nanti yang akan memeliharanya. Jadi anak yang kita punya Pak, pada dasarnya besar dia bukan karena kita. Sehingga bisa jadi apa yang kita dapatkan dari bunanan itu bukan sepenuhnya milik kita, tetapi bisa jadi sepenuhnya milik anak kita. Dan bisa jadi apa yang kita dapatkan itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kedua orang tuanya gitu ya Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siapa? Guru bagi Hanan, bagi Maryam. Siapakah gurunya? Pamannya Zakaria Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pamannya Zakaria gitu. Nah, sehingga setiap kali Zakaria ini datang ke dalam mihrabnya, ya ke kamarnya Maryam, selalu ada saja makanan yang makanan itu dia tidak tahu dari mana dia datang. Ya Bapak dan Ibu, di ayat yang ke-37 dalam surat Ali Imran itu. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Dari mana makanan ini? Dari mana buah ini gitu. Lalu Maryam mengatakan, hadza min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal dari pembelajaran ini Bapak dan Ibu, dari banyak pembelajaran di ayat ke-37 di dalam surat Ali Imran itu adalah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik anak kita tentang akidah, tentang tauhid. Apa artinya? Ketika anak ini ditanya oleh pamannya, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Dari mana datangnya makanan ini? Dia katakan, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengatakan ini datang dari kedua orang tuaku, tidak. Tetapi dia mengatakan makanan ini, buah ini datang dari Allah. Nah, kita kadang-kadang Pak mengatakan kepada anak, ayahmu nih yang mendatangkan itu. Kenapa? Ayahmu kerja, ayahmu usaha, ibu bekerja, kamu mendapatkan pakaian, mendapatkan. Bukan kalimat itu yang Allah inginkan, tetapi yang Allah inginkan kalimat yang keluar dari anak kita itu, semua ini datang dari Allah, ayah dan ibu. Kalau bukan karena Allah, tentu kita tidak akan mungkin bisa menikmati apa yang kita rasakan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini satu gambaran Bapak dan Ibu yang Allah berikan kepada Allah tentang apa? Tentang hati dan perbuatan kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kita menilai seseorang itu bukan dari fisiknya saja Pak, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana hatinya ya, bagaimana hatinya. Dan inilah sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat Bapak dan Ibu ya. Ada sebagian orang yang mengatakan ini tidak boleh Bapak dan Ibu sekalian ya, ini tidak boleh. Nah, tidak bolehnya itu juga perlu kita harus tahu Bapak dan Ibu ya, harus tahu. Kenapa? Ketika kita mengatakan ini tidak boleh kepada orang lain, barangkali bisa jadi orang lain ini berniat dengan niat yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Contoh misalnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf betul. Apa itu? Ketika kita makan di rumah orang yang mendapatkan kematian Bapak dan Ibu sekalian, sebagian orang mengatakan bahwa ini tidak boleh kan itu. Tapi kita juga perlu bertanya Bapak dan Ibu, orang yang datang ini niatnya apa? Ya, niatnya apa? Kalau niatnya Bapak dan Ibu sekalian karena Allah, niatnya karena ingin menghibur saudaranya yang dalam keadaan kena musibah, tidak ada masalah Pak Ibu.
lalu ada makanan dia makan, Bapak dan Ibu sekalian. Kecuali niatnya memang sengaja mau makan di situ, Pak. Ya, Bapak dan Ibu. Ini kan yang kita tidak tanyakan gitu. Yang sering terjadi clash di antara kita. Antara ini perbuatan yang bid'ah, antara ini perbuatan yang bukan bid'ah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena faktor niat tadi, Bapak dan Ibu, faktor niat gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Zunnun Al-Misri mengatakan kepada kita tentang tanda-tanda keikhlasan seseorang. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menganggap antara pujian dan hinaan itu sama. Jadi orang yang ikhlas itu, kata Zunnun Al-Misri, antara pujian dan hinaan itu sama. Ya, tidak berbeda, Pak Ibu. Biasa saja gitu. Dia mau dipuji biasa, dia mau dihina biasa. Jadi nggak baperan, Pak, kalau bahasa kita. Jadi kalau dia tidak dipuji, nggak nampak, Pak. Ya. Tapi kalau dia dipuji, oh masya Allah, Pak. Ya, bukan main gitu. Ya, bukan main gitu. Jadi kita ikhlas itu bukan karena pujian, bukan karena hinaan. Yang kedua, kata Syekh Zunnun Al-Misri itu adalah melupakan kebaikan yang kita lakukan, Pak. Jadi seakan-akan kita nggak pernah berbuat baik sama dia gitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat apa yang kita lakukan, ini tentu akan ada pamrih, Pak. Ya, contoh misalnya di dalam surat yang kedua, di ayat yang ke-264 Al-Baqarah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang Allah ingin katakan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu hanya gara-gara kamu bil manni wal adza. Bapak dan Ibu sekalian, apa bil manni? Menyebut-nyebut apa yang dia sedekahkan dan menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah. Berarti kan nggak ikhlas, Pak, Bu. Kalau bukan karena aku, kau udah bakal kayak begini. Alhamdulillah, Pak. Bukan. Kita ini kan dipakai sama Allah, Pak. Nah, kalau kita tidak dipakai sama Allah, bisa jadi kita tidak bisa berbuat kebaikan, Pak, Bu. Karena kita masih dipakai sama Allah, Pak, maka kita berbuat kebaikan. Ada orang yang dipakai sama Allah selalu berbuat baik, Pak. Tapi ada orang yang setengah dipakai sama Allah. Ada orang yang dibiarkan saja, Pak Ibu. Asik dengan dirinya sendiri. Ya, tidak dipakai sama Allah untuk berbuat baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita masih bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga jangan sampai sedekah yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, ini menjadi sia-sia. Kenapa? Karena adanya kalimat bil manni wal adza. Ya. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat berikutnya. Bil manni wal adza ini orang yang menyebut-nyebut kebaikannya dan orang yang menyakiti hati orang yang dia berikan sedekah tadi, seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya hanya untuk mendapatkan pujian, Pak. Riya dia. Ya, mendapatkan pujian. Jadi sia-sia, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kita takut, Pak. Kata kita, perbuatan ini baik. Ya, dan diterima oleh Allah. Kata Allah, memang baik, tetapi kamu tidak ikhlas. Jadi yang dibutuhkan keikhlasan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu, apakah kita tetap ikhlas untuk berteman dengan orang yang selalu memfitnah kita? Bisa, Pak, Bu? Kalau ada orang yang memfitnah, Pak, mencaci kita, boleh kita balas, Pak? Boleh kan? Boleh. Tapi lebih baiknya lari, Pak, Bu. Ya, di dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat ke-126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Apabila kamu dicaci, kamu dihina, maka kamu boleh membalasnya. Tetapi apabila kamu sabar, itu lebih baik bagimu. Nah, masalahnya, Bapak dan Ibu, bisa nggak sabar ketika kita dihina, Pak, dicaci, dan orang yang menghina itu ada di depan mata kita.
Dan bisa tidak kita mengatakan, apa kabar? Sehat? Bagaimana pekerjaan? Bisa Bapak dan Ibu? Insya Allah bisa semua di sini. Bapak dan Ibu. Kenapa? Faktornya tadi, mau dipuji, mau dihina, sama Pak. Ya, itu orang yang ikhlas. Nah, kita mau belajar Pak, belajar gitu. Kenapa? Karena pelajaran ini bukan baru Bapak dan Ibu, tetapi pelajaran yang sudah dirasakan oleh Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Dan diharapkan kita pun sebagai pengikutnya mengikuti Bapak dan Ibu untuk belajar gitu. Sebab kesabaran itu tidak akan muncul pada diri kita kalau tidak melalui dua hal Pak Ibu. Apa itu? Pertama, keikhlasan. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang sabar kalau kita tidak memiliki dua hal ini, keikhlasan dan kejujuran. Ya, kita harus ikhlas Bapak dan Ibu bahwa memang kejadian ini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan untuk kita. Kita ikhlas. Dan kita jujur bahwa kita tidak bisa menolak dari apa yang datang kepada diri kita Bapak dan Ibu. Sehingga kalau ini terjadi, Allah hanya minta 3 hal saja. Ya, kalau di dalam surat ke-28 ayat 68 itu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menolak pilihannya. Dan Ibu sekalian, tidak ada gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah menghampiri kita, datang kepada kita Bapak dan Ibu, seperti cerita Hanan tadi, istrinya Imran, dari mulai ayat ke-35 sampai ke-37 itu Bapak dan Ibu sekalian, maka Allah hanya meminta 3. Subhanallahi, sucikan hati kita dengan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, kita sudah berbuat, memberikan kebaikan sama orang ini, malah dicaci, malah dihina. Ya, itu jatah kita Pak. Kita tidak bisa menolak. Bersihkan kembali. Kenapa? Bisa jadi ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita Bapak dan Ibu sekalian. Ingin mengangkat derajat kita, ingin menghapuskan dosa kita Bapak dan Ibu. Sebab apa yang Allah inginkan berbeda seperti apa yang kita inginkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, wa ta'ala, tinggikan Allah Pak Ibu. Tinggikan Allah gitu. Maka kalau kita berhubungan dengan siapapun Bapak dan Ibu, kita mendapatkan pelajaran dari Allah tentang Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan di dalam surat 20 ayat 25 sampai 28, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, Pak. Ya, yang punya karakter yang nauzubillah Bapak dan Ibu. Salah sedikit dibunuh. Tetapi mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Maka dari mulai kalimat Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku Pak Bu. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, ketika hati ini tidak lapang, permasalahan yang kecil bisa menjadi besar. Ketika hati ini lapang Bapak dan Ibu, masalah yang besar itu akan menjadi kecil. Kenapa? Karena lapang. Wa yassir li amri, maka mudahkan lisanku untuk berbicara. Kadang-kadang kita berani di belakang Pak untuk berbicara, tapi ketika di depan lidah kita peluh, keras, tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu lantang untuk mengatakan kalimat itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita minta kepada Allah SWT, ya, wahlul 'uqdatam min lisani, Bapak dan Ibu sekalian, yafqahu qauli, dan bagaimana caranya supaya lisan kita ini didengar dengan jelas Bapak dan Ibu. Apa yang kita katakan itu bisa dipahami terhadap orang yang ada di hadapan kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya tutup Bapak dan Ibu sekalian pembahasan ini di hadis yang ke-10. Ya. Kalau yang ada punya bukunya, punya kitabnya, di hadis yang ke-10 di bab yang pertama itu berbicara tentang nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Salatnya seseorang itu dengan salat berjamaah lebih utama, lebih baik, dan akan menambah pahala daripada dia salat dia berjualan di pasar sendirian
atau di rumahnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bid'an wa 20 darajah, yaitu 20 derajat. 20 derajat. Kalau di hadis ini 20 derajat. Kalau dalam hadis yang lain 27 derajat, Bapak dan Ibu sekalian. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wudu. Dari rumah dia memperbarui atau memperbaiki, memperindah wudunya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dia datang ke masjid gitu. Ya. Summa atal masjid la yuridu illa shalah. Ketika dia datang ke masjid, tidak ada yang dia lakukan kecuali salat, Bapak dan Ibu. Apa itu? Jangan lupa ada salat tahiyatul masjid, Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu kita terburu-buru untuk salat yang wajib, tetapi salat sunnahnya kita tinggalkan. Ya, kita remehkan, Bapak dan Ibu. Jadi salah satu sunnah yang sering kita tinggalkan itu, Bapak dan Ibu, adalah salat tahiyatul masjid, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Ya, baru ada salat sunnah rawatib, Bapak dan Ibu. Pernah kita jelaskan di sini, salat sunnah rawatib itu ada 12. 2 sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur. Asar tidak ada rawatib, Bapak dan Ibu. Kalaupun ada sebelum asar itu bukan rawatib namanya, ghairu muakkad. Ya. Setelah maghrib 2, setelah isya 2. Barang siapa yang mengerjakan 12 ataupun 10, kata Rasulullah SAW, salat sunnah rawatib ini, maka Allah akan menyediakan istana di dalam surga untuknya. Tapi bukan sekali, Pak, terus sampai mati. Ya, kalau sekali enak betul, Pak, udah. Ya, terus sampai mati kita lakukan itu, Bapak dan Ibu. Maka Allah akan memberikan istana di dalam surga, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tetapi ada sisi yang lain, apa? Ada salat tahiyatul masjid, memuliakan rumah Allah. Dan salat tahiyatul masjid ini kapan saja boleh, Bapak dan Ibu. Kapan saja boleh gitu. Kenapa? Keluar dari masjid balik lagi kita bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau rawatib tidak bisa, Pak Ibu. Tidak bisa gitu. Dan yang sangat diutamakan adalah salat sunnah rawatib subuh. Dari rawatib yang ada, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan khairud dunya wa ma fiha, bahwa salat sunnah subuh itu sebaik-baik dunia dan seisinya akan diberikan kepada mereka yang mengerjakannya. Sehingga salat sunnah subuh ini boleh diqadha setelah subuh kalau dia terbiasa salat sunnah subuh dan kebetulan terlambat datangnya ke rumah Allah ini, dia masbuk, Bapak dan Ibu, maka dia belum mengerjakan salat sunnah subuh, maka boleh dia mengerjakan setelah imam salam. Setelah salam, kita juga salam, maka boleh kita mundur ke belakang, kerjakan salat sunnah subuh itu, Bapak. Kenapa? Saking utamanya. Saking utamanya, Bapak dan Ibu. Dan ini pandangan dan pendapat dari beberapa ulama. Apakah itu Imam Syafi'i sendiri ataupun Imam Malik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dibolehkan, tidak dilarang, Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa mengerjakannya. Dan kalau kita mendapatkan di sini, Bapak dan Ibu, tidak aneh kalau habis subuh ada yang sholat sunnah lagi, Pak. Berarti menandakan bahwa dia tadi belum sempat sholat sunnah subuh. Boleh dikerjakan setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pembelajaran yang barangkali kita belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar. Karena ini pernah terjadi pada seorang sahabat yang dia datang sholat subuh tetapi terlambat, Bapak dan Ibu, sehingga beliau tidak bisa mengerjakan sholat sunnah subuh bersama Rasulullah. Setelah salam, Rasulullah salam, beliau mundur ke belakang mencari tiang dan dia sholat 2 rakaat, Bapak dan Ibu. Setelah selesai, Rasulullah menghampiri sahabat ini, kamu sholat apa? Karena setelah subuh tidak ada sholat. Ya Rasulullah, aku tadi terlambat datang ya ke masjid ini gitu. Aku mendapati engkau sudah berdiri sholat subuh. Maka aku berinisiatif mengerjakan sholat sunnah subuh ini setelah salam. Ya. Rasulullah tidak memprotes, Bapak dan Ibu, lalu Rasulullah meninggalkannya. Apa artinya? Bahwa Rasulullah tidak melarang itu kita lakukan, Bapak dan Ibu. Tapi jangan setiap kali subuh, Pak. Lain lagi niatnya. Ya, Bapak dan Ibu. Ini bermasalah, Bapak dan Ibu. Bermasalah. Jadi bukan setiap kali subuh, Bapak dan Ibu. Ini kan kalau terjadi turbulasi dalam perjalanan subuh kita, Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali, Bapak dan Ibu, ya. Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah la yanhazuhu illa shalah. Jadi dia tidak ingin melakukan yang lain kecuali hanya salat saja, Bapak dan Ibu. Dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat sunnah, pokoknya dia kerjakan sholat saja. Silakan Bapak dan apa sholat taubat, apakah sholat hajat, Bapak dan kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Summa yakhtu khutwah illa rufi'a lahu biha darajah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid itu akan mengangkat
derajatnya Bapak dan Ibu. Ya, akan mengangkat derajatnya. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan setiap langkahnya akan menghapuskan dosa Bapak dan Ibu. Jadi kaki kiri kita yang kita langkahkan ke rumah Allah ini akan menghapuskan dosa kecil kita Bapak dan Ibu. Kaki kanan kita akan mengangkat derajat kita. Nah, kalimat ini Bapak dan Ibu hanya diberikan oleh Rasulullah untuk pergi ke masjid, ke rumah Allah, musola ataupun masjid Bapak dan Ibu, bukan di rumah. Ya, bukan di rumah. Jadi langkah kaki kiri kita akan menghapuskan dosa kecil kita, langkah kaki kanan kita akan mengangkat derajat kita kalau kita ke rumah Allah Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini gitu. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulul masjid fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kana salatul hiya tahbisuh. Dia lakukan salat itu dengan kemampuan dia, ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan para malaikat mendoakan mereka Bapak dan Ibu. Jadi di sini kan penuh dengan malaikat Bapak dan Ibu sekalian. Maka para malaikat ini mendoakan kita. Kenapa? Karena keikhlasan hamba Allah ini datang ke rumah Allah untuk menunaikan sholat di masjid itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati si fulan. Ya Allah, terimalah taubat si fulan. Ampuni si fulan. Dan ya Allah, terimalah taubat si fulan Bapak dan Ibu sekalian. Malam yu'dzi fihi, malam yuhdits fihi, dan dia tidak melakukan kejelekan dan tidak melakukan Bapak dan Ibu sesuatu kebohongan. Ya, kebohongan. Artinya apa? Ketika kita berada di rumah Allah ini, jangan melakukan sesuatu perbuatan dosa yang akhirnya menyebabkan doa kita sia-sia Bapak dan doanya para malaikat sia-sia untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa kalau kita ke rumah Allah ini Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Walaupun sampai masjid itu dia numpang tidur. Ya Bapak dan Ibu, walaupun numpang tidur di masjid, dia dapat doa dari malaikat. Tapi jangan lupa juga ketika dia mau tidur di masjid, baca doanya. Apa doanya Bapak dan Ibu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Oh bukan ya. Ya, jangan-jangan ini doa puasa yang dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini dua hadis dari pembahasan tentang bab ikhlas ataupun bab niat yang kita bahas di pagi hari ini Bapak dan Ibu. Kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang mau melengkapi, mau bertanya, dipersilahkan Bapak dan Ibu. Ada Bapak dan Ibu? Ada 12 hadis yang ada di dalam bab yang pertama ini Bapak dan Ibu. Walaupun kita barangkali tidak membaca semuanya, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat. Tadi Andi ya. Langsung saja pada pembahasannya. Baik Pak Agus. Masjid. Gimana itu Pak? Sering apakah kita di masjid itu lebih baik? Apakah baiknya dari rumah tadi? Misalkan Ya. sudah sebutkan ini. Ya. Tentang berwudu kita dari rumah. Ya. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ya, salah satu cara untuk supaya jamaah itu bisa melaksanakan sholat sunnah, maka kita membutuhkan waktu Bapak dan Ibu. Nah, dulu kita pernah sarankan bahwa perlu juga kita ini waktu antara azan dan iqamah itu berapa menit Bapak dan Ibu, sehingga kita tidak menentukan sendiri-sendiri, tidak gitu. Tapi juga jangan kita terprovokasi dengan suara yang ini Bapak dan Ibu, karena suara ini nggak jelas berapa menitnya Bapak dan Ibu sekalian. Karena pernah terjadi perdebatan antara makmum yang dari luar sana Bapak dan Ibu, marah-marah dia, itu sudah bunyi, ayo komat. Padahal Bapak dan Ibu baru azan dia bunyi, baru saja azan zuhur Bapak dan Ibu dia bunyi itu.
Bunyi pertama dia dengar ketika dia masuk lebih dahulu kemari, lalu setelah itu bunyi. Artinya apa? Tidak perlu lagi sholat sunnah. Kenapa? Karena itu sudah berbunyi dia. Jadi patokannya dia bunyi jam ini, Bapak dan Ibu. Padahal kita punya problem dengan jam yang besar ini. Dan Ibu sekalian. Jadi perlu juga kita sepakati Bapak dan Ibu agar ada kenyamanan bagi kita semua ketika kita masuk ke masjid ini untuk menunaikan sholat sunnah. Apakah tahiyatul masjid, apakah sholat sunnah rawatib? Apa itu? Batasan waktu Bapak dan Ibu antara azan dan iqomah. Nah itu berapa menit Bapak dan Ibu? Nah kita berharap Pak RT 11 yang bisa memunculkan itu. Karena kami tidak ada di wilayah ini. Kami tidak ada di wilayah ini Bapak dan. Kalau kita sepakati di sini nanti nggak nyaman gitu Bapak dan Ibu sekalian. Maka perlu juga disepakati tentang batasan waktu antara azan dan iqomah. Terutama azan dan iqomah di waktu sholat subuh Bapak dan Ibu. Agak sedikit diperpanjang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena waktu subuh ini waktu yang penuh dengan penghargaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Ya. Mengapa? Karena malaikat itu berkumpul di waktu subuh. Malaikat yang bertugas di waktu maghrib sampai subuh dan malaikat yang bertugas di waktu subuh sampai maghrib itu bertemunya di waktu subuh Bapak dan Ibu. Ada shiftnya itu bertemu di waktu subuh. Nah, ketika dia shiftnya ini bertemu di waktu subuh, dua waktu ini Bapak dan Ibu, mereka kumpulnya bukan di rumah Pak, tetapi di rumah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah mereka Pak yang bertugas dari mulai maghrib sampai subuh dan subuh sampai maghrib? Bertemunya itu di masjid di waktu subuh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita datang subuh ke masjid, kita dilihat oleh malaikat yang bersip-sip ini. Ya, yang jumlahnya kita tidak tahu. Yang kedua, ada malaikat yang turun hanya di waktu subuh, yaitu yang ada dua malaikat Bapak dan yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satu mendoakan orang yang pelit. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi yang satu mendoakan mudah-mudahan sedekahnya berlimpah sampai waktu maghrib. Yang satu lagi, mudah-mudahan kau sempitkan ya Allah rezekinya, karena dia pelit. Nah, ini hanya datang di waktu subuh Pak, dua malaikat ini, tidak di waktu yang lain. Apakah kita mau masukkan uang ke celengan, apakah kita berjalan dari rumah kemari, itu kan juga sedekah Pak. Ya, bersedekah kita gitu. Yang ketiga, ada doa yang Rasulullah meminta supaya ditunda bagi umatnya sampai hari kiamat. Apa itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang berpagi-pagi datang ke rumahmu. Badan Ibu. Jadi kalau kita yang tidak datang ke rumah Allah SWT ini nggak dapat keberkahan itu. Ya, supaya bertambah berkahnya bisa jadi setiap pagi ada kue. Bukan setiap satu Bapak dan Ibu. Enggak. Ada kuenya, ada kopinya, ada. Oh, berarti membutuhkan dispenser juga barangkali di sini Bapak dan Ibu. Ada yang menyedekahkan kopi ataupun apa. Supaya apa? Dan itu yang terjadi kan Pak Ibu. Menarik orang, bukan hanya untuk minum tapi menarik untuk membahagiakan orang. Dan itulah tugas masjid Bapak dan Ibu. Ya, tugas masjid pada dasarnya gitu. Yang apa yang kita kelola. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak dan Ibu, itu berada pada posisi yang sangat dekat dengan kita gitu. Sampai waktu syuruk datang Bapak dan Ibu. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah syuruk, maka seakan-akan dia telah mengerjakan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi jangan dilewatkan Bapak dan Ibu sholat sunnah syuruk ini. Ya, jangan dilewatkan gitu. Kita kerjakan. Kenapa barangkali tahun ini kita tidak haji atau tahun depan juga belum haji? Karena masih menunggu 30 tahun lagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Yang kedua, kita belum umroh Bapak dan Ibu. Maka gunakan sholat sunnah syuruk itu untuk mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Seperti Pak, walaupun tidak sama. Tapi kita gunakan. Mudah-mudahan dengan sholat sunnah syuruk itu Allah mengangkat kita untuk bisa ke Baitullah. Bapak dan Ibu. Atau diangkat betulan Pak. Diangkat kemana? Ke tempat yang aslinya, Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu Pak. Karena hari-hari ini orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji banyak yang meninggal Pak. Ya, tapi bukan karena orang yang di bawahnya yang tidak pergi berdoa kepada Allah, ya Allah yang di atas kami matikan saja. Kenapa? Kami juga mau berangkat. Ada yang berbahagia seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini tidak dibenarkan ya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana waktu itu ditentukan. Yang kedua yang dibutuhkan supaya ada pemahaman ini, ya perlu ada ilmunya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini gitu. Ya, nanti ada penjabaran secara khusus di dalam ilmu fikih. Kalau ini kita berbicara hanya secara umum dari sisi hadis untuk memotivasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu diantaranya. Nah, sehingga nanti kalau ada yang sholat sunnah
ada orang yang sholat setelah sholat subuh, dia lakukan setelah sholat subuh, ya kita husnuzon bahwa orang ini sholat sunnah rawatib subuh, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, niatnya tetap Bapak dan Ibu bahwa niatnya adalah niat sholat sunnah qobliyah subuh pada dasarnya, dan hanya kita kerjakan setelah subuh. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, seperti yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi, bahwa yang paling utama adalah kita wudhu dari rumah Pak, karena kita membawa air di badan kita itu kemana Pak Ibu? Ke masjid. Ya Pak dan Ibu sekalian, bukan kita memakai air yang ada di masjid Pak. Kita bawa air yang di rumah itu dengan apa? Dengan kita tadi setelah melakukan wudhu Bapak dan Ibu. Yang mudah-mudahan air yang kita bawa, yang kita pakai berwudhu tadi dari rumah akan memberkahi rumah kita. Itu sebenarnya Pak. Tapi kalau kita dari rumah tidak berwudhu, lalu wudhunya di sini, ya yang dapat masjidnya. Jadi supaya berkah rumah kita, air yang ada di rumah kita pakai Pak, kita bawa dengan kita berwudhu dari rumah. Kecuali sampai masjid batal. Jangan balik lagi ke rumah. Nah kemana? Lah wudhu lagi ke rumah. Atau kita bawa ember sekalian Pak dari rumah itu. Ya, dan Ibu sekalian. Jadi yang sangat utama apa? Kita berwudhu dari rumah. Karena hadis ini, hadis yang Rasulullah munculkan kepada kita ini, berwudhu dari rumah lebih utama Pak. Sehingga kita membawa perangkat rumah itu apa? Air Pak. Kenapa? Karena air ini sangat utama bagi kita. Sangat utama. Yang mudah-mudahan dengan air yang kita pakai tadi untuk berwudhu bisa menghapuskan semua dosa dari orang yang ada dalam satu rumah. Dan Ibu sekalian. Dan bisa jadi air yang kita pakai dari rumah tadi mendatangkan cahaya Bapak dan Ibu. Sebab Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'raj itu melihat umatnya di dalam surga yang bercahaya fisiknya Pak. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu umatmu ya Muhammad. Apa yang dikerjakan? Dia tidak pernah lepas berwudu dalam hidupnya sampai datang kematian. Nah jadi cahaya tubuh ini, fisik ini Bapak dan Ibu, ketika kita wudukan sampai nanti rasanya ke dalam jiwa kita, ke hati kita, itu akan berpengaruh dengan rumah yang kita punya. Maka berwudulah kita dari rumah. Masalah batal nanti urusan nanti Bapak dan Ibu. Jangan stres dulu dari rumah. Makanya bakal batal. Ya udah Bapak dan Ibu, kita ulangi lagi nanti sampai ke masjid Bapak dan Ibu. Jadi yang utama dari rumah Bapak dan Ibu, kita utamakan dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Waalaikumsalam. Biasanya kalau dalam masjid itu kan masjidnya besar, laporan orang kecil. Ada masjidnya kecil, laporan orang besar. Jadi pertanggungjawaban laporan uang itu apakah arti bina-bina ini atau untuk yang gimana? Nah, baik. Ini yang jawab bukan saya nih Pak RT. Oh, ini rupanya ada penilaian masyarakat Pak. Iya, jadi kalau saya yang jawab nggak pas Pak ini, nggak pas. Nanti salah kalau saya menjawab. Tapi tadi bahwa ketika kita melakukan sesuatu awali dengan niat Pak, yang baik, niat yang baik. Ketika terjadi sesuatu dalam perjalanan amal perbuatan itu, ya kita akan kembalikan kepada Allah pada dasarnya. Pada dasarnya. Jadi ini satu masukan Pak RT. Satu masukan. Jadi silakan saja. Ini urusan Pak RT pokoknya. Bukan RT 32, RT 11. Ada di wilayah RT 11 gitu. Iya. Ya Badan Ibu sekalian. Jadi saya serahkan jawabannya ke Pak RT nanti. Bagaimana Pak RT yang lebih tahu, lebih paham masalah itu Badan Ibu sekalian. Supaya tidak ada kegundahan, prasangka tadi Bapak dan Ibu. Jadi ini juga perlu dimunculkan. Apakah dalam bentuk tulisan, apakah itu ditempelkan, ya barangkali ataupun barangkali diumumkan dengan jelas Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun hal seperti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik dan Ibu sekalian. Pada dasarnya itu baik, itu ada, tapi karena tidak dinampakkan, ya tidak transparan, maka akan menjadi fitnah itu semua. Walaupun barangkali barang itu kecil Pak, ya tapi karena tidak transparan bisa jadi menjadi besar tadi, ya kan? Gara-gara niat tadi Pak Ibu. Ya, jadi jangan sampai ada ada prasangka, nah, itu tadi. Jadi untuk menghilangkan prasangka yang tidak baik itu kepada Ibu, praduga yang tidak baik itu, maka sebaiknya itu ditata lebih baik ke depan. Dan Ibu sekarang itu saran dari masukan
Saran. Jadi rupanya ini ada saran yang sudah lama barangkali Pak. Sudah lama ada ini. Sudah lama ada, barangkali muncul di majelis ini, Pak Dhani. Jadi yang intinya bahwa majelis ini hanya sekedar untuk memfasilitasi agar kita lebih banyak mencintai kembali masjid yang kita punya, Pak. Agar kita lebih banyak lagi untuk menghidupkan rumah Allah ini, yang mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah dengan rumah Allah ini, Pak. Ya, terutama nanti ketika kita meninggal dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, ini saja pembahasan yang kita sudah bahas karena sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan syuruk ini dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkan dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Insya Allah di pekan mendatang kita akan berbicara tentang masalah taubat, Pak. Masalah taubat. Sekali lagi bahwa tidak semua pembahasan hadis kita bahas, tetapi nanti kita akan melanjutkan terus dari perjalanan kitab ataupun buku Riyadhus Shalihin ini Bapak dan Ibu yang barangkali sudah dimiliki oleh beberapa orang di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa membacanya di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wa adiya subulaha wa amla'ha binuri الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.